Hai, kamu sering gak sih frustrasi saat belajar gitar? Nah, video ini cocok nih buat kamu. Hai teman-teman, welcome back. Di saat kita belajar sesuatu hal yang bentuknya repetitif atau berulang, tentunya pasti kita merasa jenuh atau kadang-kadang sampai ke frustrasi. Dan saya pun pernah mengalaminya. Dan di sini saya mau mengajak kita mengenal dulu, kenapa sih kita bisa frustrasi pada saat kita belajar. Yang pertama, kalau kita belajar instrumen, tentunya itu adalah sebuah hal yang baru ya, apalagi kalau kamu belum pernah mempelajari sebelumnya. Contohnya kamu belajar biola, belajar piano, belajar gitar, itu kan banyak sekali teknik baru yang kita sama sekali belum pernah sentuh. Dan setiap teknik pun itu punya kesulitan yang berbeda. Nah, tergantung dari tingkat kesulitannya tersebut, kadang-kadang teknik yang semakin sulit itu membuat kita frustrasi ketika kita tidak bisa memainkan teknik tersebut dengan benar. Yang kedua, ini masih agak sedikit berkaitan. Ketika kamu berlatih gitar dan kamu merasa progres kamu tuh slow banget atau hampir nggak ada, ini juga seringkali menjadi sumber frustrasi. Karena kamu merasa ya stagnan aja, saya udah berbulan-bulan ada di proses ini tapi kok kayaknya progresnya minim banget. Yang ketiga, ini yang juga sering saya temukan adalah perbandingan dengan hal yang tidak realistis. Banyak murid-murid yang mau belajar gitar, mereka bilang saya pengen deh main gitar kayak dia, wah ini dia mainnya keren banget ya. Dan kamu seolah-olah membandingkan situasi kamu saat ini dengan orang tersebut yang sebenarnya tidak realistis. Kalau kamu bandingin diri kamu sama let's say pemain gitar profesional, ya itu kan udah jauh banget perjalanannya, perbedaannya tuh jauh banget. Bukan berarti kamu nggak mungkin nyampe ke situ, tapi start yang kamu bandingkan sekarang dengan yang posisi dia saat itu ya berbeda. Dia udah melalui banyak hal, banyak jam-jam durasi latihan yang mungkin belum kamu lewatin. Yang keempat, ini adalah satu hal yang saya struggle bertahun-tahun menghadapinya, yaitu adalah perfeksionisme. Saya tuh merasa bahwa kalau misalkan main gitar itu harus perfect. Ya dalam artian gak boleh nih ada not yang salah. Kalau salah sedikit tuh rasanya kok down banget, apalagi kalau lagi perform. Nah jadi ini juga salah satu hal yang bikin saya sering frustrasi dulu. Karena saya merasa bahwa wah saya udah kasih durasi latihan sekian banyak, tapi saya bikin beberapa kesalahan ini. Dan itu yang sebenarnya racun banget sih. Setelah kamu tahu nih asal frustrasi kamu dari mana, yang mungkin dari 4 poin tadi, kita sekarang bisa bangun strategi nih, gimana caranya supaya kamu keluar dari rasa frustrasi ini. Yang pertama adalah kamu bagi latihan kamu itu menjadi bagian yang kecil. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kamu latihan, oke, pertama kali kamu baca dari awal sampai akhir, tapi jangan latihan dengan model seperti itu terus-menerus. Waktu kamu latihan secara keseluruhan itu, pasti kan ada bagian-bagian yang belum sempurna ya. Ya mungkin kamu mainin tekniknya belum bisa dengan baik. Nah di situ adalah kesempatan kamu buat ambil bagian tersebut, kamu pisahkan dulu dan kamu latih itu sendiri dan selesaikan dulu masalah tersebut. Karena seringkali yang terjadi adalah bukan cuma karena tekniknya itu sulit ya, tapi kamu yang bikin tekniknya semakin jadi sulit lagi karena kamu nggak selesaikan gimana caranya supaya bikin teknik tersebut lebih mudah. Jadi selalu berusaha untuk bisa mengasah problem solving. Jangan dibiarin gitu aja kamu main dari awal sampai habis, itu benar-benar nggak efisien. Yang kedua adalah kamu cari seorang mentor atau bantuan. Karena ketika kamu belajar sendiri contohnya atau otodidak, kamu ketemu sama masalah yang sulit dan tidak bisa kamu pecahkan, dan kamu bawa itu terus, kamu dengar terus kamu main salah, itu kan yang bikin kamu juga tambah frustrasi ya, merasa kok saya kayaknya progresnya slow atau masalah ini kok saya nggak pernah bisa selesain. Nah ketika kamu menghadapi hal seperti itu dan kamu nggak bisa selesain sendiri, ya udah saatnya kamu cari seorang mentor. Kalau misalkan kamu masih berat, aduh saya nggak mau keluarin budget nih buat belajar sama seorang guru atau seorang mentor, ya udah kamu coba ikut komunitas Trap Guitar 101 aja, ada di deskripsi. Kamu tinggal tulis pertanyaan kamu di situ, Kak saya ada masalah ini nih, bisa nggak dibantu, apa solusinya ya? Nanti saya akan bantu untuk jawab di situ. Jadi hopefully itu bisa membantu juga supaya kamu bisa mendapatkan progres dalam belajar gitar. Nah yang ketiga adalah jangan
terpaku dengan yang namanya perfeksionisme seperti saya dulu. Ya, lebih fokus ke progres kamu yang bisa kamu capai hari ini dibandingkan dengan kemarin. Ya, jadi itu sesuatu hal yang bisa kamu lihat. Nah, murid-murid saya semua saya suruh tulis practice plan mereka, tiap hari itu latihan apa, goalnya apa, masalahnya apa, supaya saya bisa analisa dan mereka juga bisa analisa dalam seminggu ini apa progres yang udah dicapai, apa yang membatasi progres. Ya, jadi benar-benar semuanya bisa dilihat secara visual, bisa di-track. Nah, karena seringkali kita latihan ya kita nggak tahu nih kita udah bikin progres apa enggak, karena goalnya aja nggak jelas. Kita menghadapi masalah apa juga nggak tahu. Jadi ya kita nggak bisa nge-track dan kita nggak bisa lihat apa progres yang udah kita buat. Nah, jadi itu adalah tips dari saya gimana supaya kamu bisa keluar dari rasa frustrasi. Itu sesuatu hal yang normal dan wajar kalau misalkan kita melakukan hal yang repetitif. Tapi sebisa mungkin ya frustrasi itu tidak berkepanjangan. Ya, 1-2 kali itu normal lah, tapi kalau terus-terusan frustrasi ya lama-lama main gitarnya nggak fun lagi, dan seringkali itu yang bikin banyak orang menyerah ketika belajar gitar. Alright, semoga tipsnya bisa membantu. Thanks for watching, I'll see you in the next video. Bye-bye.